Selamat malam berkah dalam hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Waktu menunjukkan kurang lebih pukul 18.59. 10 menit menuju dimulainya acara kemisan lingkungan Lukas, di mana pada malam hari ini bertindak selaku tuan rumah adalah Bapak Antonius Jatmiko. Beberapa hari terakhir, udara mulai terasa dingin, tiupan angin terasa lumayan menggigit sampai ke tulang. Malam ini Pak Angga akan menggantikan tugas Bapak Ketua Lingkungan, Bapak Anton Darto, yang malam hari ini berhalangan hadir. Siap, lanjut, mulai. Sudah bisa dimulai, monggo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa pada malam hari ini kita dapat berkumpul di kantor ini dalam keadaan yang baik dan sehat dengan udara yang sedikit bersih. Pada malam hari ini pertemuan doa dan renungan dan katekesi akan dipandu oleh Ibu Sri Hayati, dan Rosario akan dipandu oleh koordinator jadwal Bapak Anton Jatmiko. Baik ya. Baiklah, sebelum kita mengawali pertemuan pada malam hari ini, kita doakan doa persekutuan bersama Lukas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami, bermacam-macam hikmat dan talenta Engkau anugerahkan kepada umat pilihan-Mu. Secara khusus, Engkau anugerahi satu Lukas hikmat untuk menjadi seorang penyembuh dan talenta mewartakan kabar sukacita-Mu melalui lisan dan tulisan. Dengan talenta itu, satu Lukas telah ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Ya Bapa, bersama satu Lukas, kami mohon kepadamu, berkatilah kami yang telah memilih namanya yang kudus sebagai nama pelindung lingkungan kami. Dalam keteladanan hidupnya, kami ingin ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacita-Mu. Semoga semakin banyak orang yang dapat menerima nilai-nilai cinta kasih sejati melalui keteladanan hidup kami yang dihidupi oleh keteladanan hidup Santo Lukas, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Lukas, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, waktu dan tempat kami hadirkan kepada dari Tuhan. Kok nyanyi lu lagu Mas Pran lagu. Sebelum kita mulai, kami minta tolong Mas Pran untuk lagu pembuka. Mari kita buka puji syukur nomor 650.
650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat malam berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Sebenarnya kami tidak pandai memimpin, nanti kami mohon maaf apabila ada kekurangan karena kurangnya pengetahuan kami tentang katekese. Kami diberi judul Injil perumpamaan dalam Injil Sinoptik. Marilah kita buka dengan doa pembuka. Kita ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur malam ini boleh berkumpul atas nama-Mu dalam keadaan sehat. Namunlah pertemuan ini agar kami hanya berucap yang benar untuk mewartakan firman-Mu sejauh pengetahuan kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perumpamaan dalam Injil Sinoptik. Arti kata Injil Sinoptik adalah sebutan untuk 3 kitab. Saat pertama dalam Perjanjian Baru, Alkitab yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani sinoptikus yang berarti lihat bersama-sama. Ketiganya disebut demikian karena menyajikan kisah dan ajaran Yesus Kristus dari sudut pandang yang sangat unik dan sejajar. Alkitab mulai Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru ditulis dalam rentang waktu belasan abad dan para penulis yang berbeda ragam. Sastra dalam Alkitab juga berbeda. Kami menulis dari kutipan Romo Yosef Susanto mengakui tradisi kebijaksanaan dalam kitab suci dapat didekati dari berbagai sudut pandang. Dalam berhikmat dengan perumpamaan, kita diajak untuk pribadi yang berhikmat melalui perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injil Sinoptik. Dalam Injil Sinoptik ada sekitar 27 perumpamaan. Sejumlah perumpamaan itu seperti penabur, ragi, 2 anak, orang Samaria yang baik hati, dan masih banyak lagi jumlah 27 dapat ditemukan sekaligus pada Injil Markus, Matius, dan Lukas. Setidaknya ada 4 kekuatan yang diajarkan Yesus, yaitu kaya akan simbol yang amat hidup, menyentuh kehidupan sehari-hari pendengarnya, berisi paradok yang menarik, dan diakhiri dengan situasi yang terbuka atau open ending. Perumpamaan tentang penabur di Matius 13
Saya tertarik dengan Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 23 mengibaratkan benih sebagai firman Tuhan dan tanah sebagai hati manusia. Respon manusia terhadap Injil ditentukan oleh kondisi hatinya. Ada yang menolak, ada yang menerima, terhimpit duniawi atau bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. 4 jenis kondisi hati menurut perumpamaan ini. Yang pertama, benih di pinggir jalan, dalam kurung hati yang tertutup. Firman yang didengar tidak dipahami, sehingga iblis datang dan merebutnya. Orang-orang ini memiliki hati yang keras dan tertutup terhadap kebenaran. Yang kedua, benih di tanah berbatu, dalam kurung hati yang dangkal. Menerima firman dengan sukacita, tetapi tidak berakar kuat karena hati tidak dipersiapkan dengan baik saat datangnya kesusahan atau penganiayaan, mereka akan segera murtad. Benih yang ketiga, benih di tengah semak atau hati yang terhimpit. Firman didengar dan tumbuh, tetapi pada akhirnya terdesak oleh kekhawatiran duniawi, tipu daya kekayaan dan kenikmatan duniawi. Akhirnya tanaman tersebut terhimpit dan tidak menghasilkan buah yang matang. Benih yang keempat, di tanah yang baik, hati yang subur, mendengar, memahami, dan menyimpan firman tersebut. Hati ini menghasilkan buah yang baik dengan hasil yang berlipat ganda. Karena itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk kita refleksikan bersama dalam hati kita masing-masing, mana yang pantas benih yang ada dalam hati kita masing-masing. Semoga kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan dengan doa umat agar pertemuan kita ini hidup. Maka doa umat kita bagi menjadi 4 sisi. Yang pertama yang tuan rumah, kita beri kesempatan untuk berdoa umat. Kemudian sebelah sini kami mohon Mbak Nur. Kemudian di tengah monggo Pak Awal atau Pak Agus. Silakan yang sebelah sana. Satu perwakilan yang muda, Pak Tanto. Marilah kita hening untuk mengaturkan doa-doa kita. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu menuntun dalam kehidupan kami sehari-hari menuju jalan yang selalu baik. Janganlah biarkan kami terpisah daripada-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dipersilakan. Allah Bapa yang Maha Kudus, puji syukur Tuhan atas rahmat kebaikan-Mu yang Kau limpahkan pada kami semua. Dan bersyukur Tuhan, malam hari ini kami keluarga besar di umat lingkungan Lukas boleh berhibur dan berkumpul di tempat ini untuk belajar, untuk lebih memahami akan kasih-Mu yang Kau sampaikan lewat kitab suci. Kami syukur Tuhan, masih harus banyak belajar untuk lebih memahami kehendak